Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan jika kamu memutuskan untuk menjauh, apa yang akan terjadi pada dirinya. Okey guys, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya seperti apa energi dia. Seseorang yang kamu mulai jauhi. Seperti apa energi dia? Seseorang yang kamu mulai jauhi. Nah, ini akan merangkumi atau menarik teman-teman ya, energi hubungan yang mungkin semakin mendingin atau kamu yang mungkin di dalam proses ya untuk mengambil sebuah keputusan sama ada untuk bertahan atau mundur. Kita lihatkan ya seperti apa energi dia. Seseorang yang mulai kamu jauhi. Seperti apa energinya sekarang? Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran kerinduan di hatinya. Dengan kemunculan bouquet yang menggambarkan hubungan romans di antara kalian berdua, teman-teman memang ada momen sayang menyayangi ya, di mana kamu sangat menyayanginya, dia juga sangat menyayangi kamu. Nah, ini perasaan suka sama suka, ketertarikan di antara satu sama lainnya. Kemunculan bouquet mengindikasikan energi kerinduan dari si dia yang mungkin ya tidak lagi mendapatkan perhatian kamu ya. Seperti jikalau kamu memang mulai ingin berundur contohnya atau mulai menjauh. Saya menangkap gambarannya yang sudah seperti tidak mendapatkan perhatian kamu lagi. Nah, teman-teman, kemunculan stok mengindikasikan perpindahan, perubahan. Seperti dapat dirasakan oleh dirinya bahawa kamu sedang merubah ataupun terlihat ada perubahan energi hubungan kalian. Teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Di sini seperti double kerinduan yang hadir daripada dirinya untuk kamu. Apabila digabungkan kedua-dua kartu ini, sesuatu yang sepertinya sepatutnya ya menjadi sesuatu yang positif berubah sebaliknya. Begini teman-teman, jikalau kartu ini berada seperti ini ya, saya menangkap seperti sesuatu yang akan berubah menjadi lebih positif. Tetapi kartu yang hadir tadi merupakan kartu yang seperti ini. Artinya sesuatu yang diawali dengan perasaan romantis, perhubungan yang saling cinta mencintai, mulai berubah. Nah, ini teman-teman, ini mungkin juga menarik energi kamu ya, yang sedang di dalam pertengahannya kamu tidak tahu apakah kamu ingin menarik diri, ingin mundur, atau apa yang perlu kamu lakukan. Maka sebelum kamu membuat keputusan, kamu mulai menjauh. Nah, perubahan energi seperti ini dapat dirasakannya. Begini teman-teman, diawali dengan kerinduan, diawali dengan rasa sayang, rasa cinta, perhatian yang kamu berikan, kini mulai berpindah. Yang berarti orang ini dapat merasakan energi kamu yang mulai berubah. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Wow teman-teman, walaupun energi ini semakin berubah. Nah, ini teman-teman, sebentar tadi saya sempat menjelaskan ya, double kerinduan. Apabila muncul star, wow, ini seperti triple kerinduan. Kerinduan yang 3 kali guys, bukan double lagi ya. Ini seperti kerinduan yang sudah 3 kali, berlipat kali ganda. Saya menangkap semakin kamu menjauh, semakin kamu mendiamkan, semakin kamu belum memberi keputusan. Energi orang ini yang sempat merasakan perubahan energi kamu, sudah sangat-sangat merindukan kamu. Triple kerinduan. 3 kali merindukan kamu, bukan double kerinduan teman-teman ya. 3 kali merindukan kamu. Kerana jauh di dalam hatinya, dia masih mendoakan, mengharapkan bahawa ada harapan ke depannya bersama kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia di sini adalah seseorang yang dari awal lagi menutupi perasaannya. Orang yang sangat denial akan perasaannya kepada kamu. Nah, contohnya kamu mungkin sempat bertanya, apakah dia memiliki perasaan yang sama dengan kamu? Tetapi dia mungkin sama ada tidak menjawabnya, mendiamkan kamu, atau terang-terangan dengan begitu cepat mengatakan no ataupun mengatakan tidak. Saya menangkap gambaran seseorang yang begitu takut akan perasaannya sehingga terpaksa menutupi perasaan sejatinya kepada kamu. Nah, ini teman-teman mungkin tidak akan resonate ya dengan semua orang, tetapi beberapa di antara dia memang sempat ya mendenial atau menafikan perasaannya kepada kamu. Teman-teman, dia adalah seorang yang masih single ya.
Nah, ini jelas kelihatan seseorang yang mungkin tidak terikat lagi kepada sebuah ikatan, pernikahan dan sebagainya. Kamu sesuaikan orang yang telah mendapatkan kuncinya. Nah, kunci ini mungkin orang yang mungkin baru berpisah dengan pasangannya, seorang janda atau duda, seorang yang masih lagi single sehinggalah hari ini. Beberapa di antara dia ini, teman-teman, boleh dikatakan sudah single sejak sekian lama. Nah, ini mungkin ada yang seumuran, ada yang mungkin lebih tua, tetapi masih belum menemukan sosok yang tepat. Nah, ini kerana karakteristiknya, orangnya, sikapnya orang yang sangat mandiri, orang yang sudah nyaman sendiri. Maka seperti mempunyai kemandirian sehingga ini mungkin juga kerana terlalu nyaman dengan freedomnya dia, terlalu nyaman dengan kebebasannya, sehingga dia tidak mahu berkomitmen. Nah, jikalau dia mengatakan yang dia menyukai kamu, mencintai kamu, dia perlu bertanggungjawab terhadap ungkapan itu. Maka mungkin apabila mempertimbangkan kebebasannya yang sudah lama nyaman sendiri, maka dia mungkin sempat mendenial bahawa dia mencintai kamu. Nah, kamu sesuaikan. Ini menangkap energi siapa? Beberapa yang lain, teman-teman, mungkin kebelakangan ini sempat tukar ataupun berpindah pekerjaan, berpindah rumah atau berpindah lokasi. Seseorang yang semakin hari, speaking of jarak, teman-teman mungkin semakin jauh dari kamu. Okey, teman-teman, energi yang lain, apabila muncul ular ini. Nah, mungkin ada yang bersio ular di sini sama ada ini menangkap sionya dia atau sio kamu atau kalian berdua. Teman-teman, orang ini orang yang dalam diam memiliki hasrat ataupun godaan yang sangat besar terhadap dirimu. Dia benar-benar sangat berhasrat dengan kamu. Daripada segi fizikal sangat tertarik kepada kamu. Tetapi tidak dapat dinafikan, teman-teman, ular itu tetap ular tidak dapat kita rubah bentuknya. Apabila menarik energi ular, kata dasar kartu ini mungkin melibatkan pihak ketiga. Tetapi jika kalian sudah mulai bosan mendengarkan pihak ketiga, diabaikan sahaja. Yang penting, ini kan berbicara mengenai sebuah hasrat. Teman-teman, orang ini sangat tertarik banget sama kamu dan masih memendam sebuah hasrat yang cukup besar. Sama ada ini diungkapkan, ditunjukkan ataupun tidak Saya menangkap gambaran orang yang mempunyai pikiran yang sangat ribet, orang yang mempunyai pikiran yang sangat kompleks Mungkin juga dia seorang pemikir, seseorang yang banyak akalnya dan bertindak sesuatu itu jikalau bertindak ini secara diam-diam. Nah, sesuatu yang mungkin bakalan mengejutkan kamu kerana ular ini apabila bergerak, teman-teman, kan tidak ada bunyinya. Nah, begitu Okey, teman-teman, kita lihatkan lagi seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Seseorang yang kamu mulai jauhi. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Sudah ada triple kerinduan, teman-teman. 3 kali merindukan kamu. Itu kerinduan yang cukup mendalam Kita lihatkan. Okey, guys. Saya menangkap dari segi perasaannya, orang ini sebenarnya sudah berkomitmen, mempunyai ikatan yang cukup serius dari segi perasaannya, emosinya yang cukup terikat banget sama kamu. Sama ada dia mengungkapkan rasa cintanya atau tidak. Nah, sebentar tadi ada kartu ular, teman-teman. Dia mungkin orang yang sudah memiliki pasangan atau mengapa kondisi ini terjadi mungkin kerana dia melihat kamu sebagai pasangan orang. Nah, di sini ada perkataan komitmen. Nah, ini bukan sekadar tarot reader mengarang-arang cerita Kamu lihatkan perkataan yang tertera di sini. Tetapi jikalau saya abaikan seseorang yang sudah bernikah atau memandang kamu sebagai seorang yang sudah bernikah, saya menangkap dari segi perasaannya ada keseriusan. Tetapi sama ada, teman-teman isu untuk kalian berkomitmen bersama. Nah, itu yang sedang direnungkannya. Saya tidak tahu, teman-teman ini mungkin juga sudah pasti akan menarik energi yang saling single. Nah, jikalau ini energi menarik saling single, maka orang ini memang mempunyai keseriusan untuk bernikah dengan kamu. Mungkin juga sempat telah membelikan cincinnya, atau kamu mungkin sempat memberikan cincin kepada dia. Dari segi emosi dan perasaannya boleh dikatakan sudah bernikah ataupun tidak, si dia ini sudah terikat dengan kamu. Nah, begitu kamu berhasil memenangkan hatinya. Apabila diletakkan bersebelahan dengan bouquet, teman-teman, orang ini bahagia banget senang banget untuk mempunyai perasaan yang berkomited terhadap kamu.
Okey teman-teman, kita cuba lihatkan pula ya dari pihak kamu di sini. Kamu yang mulai menjauh. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Nah, tema readingan hari ini teman-teman ya, sedang berbicara jikalau kamu memutuskan untuk menjauh, apa yang akan terjadi padanya. Maka kita lihatkan di sini, kamu yang mulai menjauh. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Dari segi pikiranmu, perasaanmu, kita lihatkan ya. Okey, teman-teman, di sini saya menangkap gambaran matured man ataupun energi divine masculine. Mungkin kamu di sini berzodiak Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Divine masculine ya, ataupun ini mungkin juga energi yang terbolak-balik. Tetapi apabila kemunculan matured man, teman-teman, ini bukan berkaitan dengan divine feminine ya. Divine feminine itu lebih ke arah matlamat peribadi. Sementara apabila menarik divine masculine, ini berbicara mengenai matlamat luaran, gambaran yang lebih besar. Seolah-olah kamu begini teman-teman, kamu perlu memandang ke arah situasi, memandang ke arah gambaran yang lebih besar. Contohnya, jikalau kamu ingin berkomitmen dengan si dia, apa efeknya? Apa efeknya kepada keluargamu, orang tuamu, orang sekitarmu? Jikalau ada pasangan, ke arah pasangan kamu. Maka dengan kemunculan masculine, kamu bukan tidak mahu bertindak, malahan kamu banyak bertindak di sini. Kamu yang banyak mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu, bahkan melakukan segala sesuatu untuk dirinya. Tetapi apabila kemunculan matured man, saya menangkap ini tindakan yang berkaitan dengan matlamat luaran. Bukan sekadar untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, seperti divine feminine. Di sini teman-teman, seperti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ke arah keputusan kamu di sini. Contohnya begini ya, jikalau kamu memutuskan untuk bersamanya, apakah efek itu, seperti apa efek itu kepada orang sekitar kamu? Keluarga, orang tua, pasanganmu, kamu sesuaikan. Maka di sini teman-teman, ada banyak yang perlu kamu renungkan sebelum mencapai keputusan. Dengan kemunculan matured man memberikan saya gambaran kerana ada penglibatan orang sekitar kamu, membuatkan kamu ke tema readingan hari ini. Jikalau kamu memutuskan untuk menjauh, bukan mendekat, apa yang akan terjadi padanya? Kamu cuba menimbang-nimbang ya, kerana apabila memiliki matlamat luaran, apapun keputusan yang kamu ambil, jikalau boleh, kamu tidak mahu menyakitinya. Kamu ingin bertindak matang, bertindak dewasa, dan kamu tidak mahu menyakitinya. Dan kamu juga tidak mahu bertindak menyakiti orang sekitarmu. Nah, apatah lagi guys ya, jikalau ini melibatkan pasangan sah, kamu sesuaikan. Tetapi jikalau kamu single di sini, nah teman-teman, ada faktor-faktor luaran yang perlu dipertimbangkan. Sudah pasti ya, ada faktor luaran. Jikalau tidak, kamu tidak akan mendengar tema seperti ini. Jika kamu memutuskan untuk menjauh, apa yang akan terjadi pada dirinya? Maka di sini teman-teman, kamu mengambil atau mencari solusi untuk tidak terus-terusan memakai topeng, menjadi dirimu sendiri, dan kamu juga tidak mahu memberikan harapan palsu ya. Kamu ingin mewujudkan sesuatu secara nyata, secara serius, seperti dirinya. Maka di sini teman-teman, kita akan cari tahu ya. Okey teman-teman, saya menangkap gambaran kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin diandalkan oleh keluarganya atau sangat ataupun perlu ya bertanggungjawab ke atas dirinya. Orang ini orang yang banyak cara, orang yang banyak akal, orang yang sangat pintar, orang yang mengandalkan intuisinya. Boleh dikatakan dengan kemunculan Fox, orang ini ramai teman-temannya dan banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan kartu Fox ini ya, sebahagian daripada dia ini ya, mungkin dijadikan tulang punggung keluarga. Tetapi saya menangkap gambaran seperti orang yang pekerja keras juga ya, terpaksa bekerja siang dan malam untuk bertanggungjawab ke atas keluarga atau dirinya sendiri. Teman-teman, dengan kemunculan Fox ini juga saya menangkap gambaran ya, beberapa mungkin dijadikan pelarian, mungkin dijadikan pilihan. Mungkin ya ini yang sempat dirasakannya. Sama ada kamu serius dengan si dia, jika ataupun kamu menganggapnya sebagai pelarian. Atau teman-teman ya, mungkin sebaliknya begitu ya. Kamu perlu sesuaikan energi ini dengan energi kamu. Saya juga sempat menarik energi seseorang yang sedang mencari cara teman-teman ya. Sedikit tricky, tetapi mencari cara berlandaskan kecerdasannya
untuk membalikkan sebuah situasi. Teman-teman, orang ini ya, sama ada banyak berbicara, kurang berbicara. Apabila muncul perkataan tricky, orangnya pintar untuk berbicara. Dia tahu bila mengungkapkan perkataan-perkataan ajaib itu untuk mengekalkan kamu di sampingnya, walaupun mungkin tidak banyak tutur bicaranya. Orang yang pandai berbicara. Okey teman-teman ya, kita cuba lihatkan di sini ya. Dan saya menangkap beberapa di antara dia mungkin juga sempat memanipulasi kamu sehingga memberikan mencetuskan sebuah kesedaran di diri kamu, di mana teman-teman ini memicu kamu untuk mengambil keputusan membebaskan diri. Kerana menurut kamu dia ini memakai topeng. Apakah benar dia mencintai kamu atau kamu yang bermati-matian mencintainya? Apabila timbul kesedaran ini yang membuatkan kamu semakin pintar, kamu mengambil keputusan dan bertanya kepada dirimu sendiri, jikalau kamu mengambil keputusan untuk menjauh atau memutuskan untuk menjauh, apa yang akan terjadi pada dirinya? Sebenarnya teman-teman ya, kamu boleh pergi saja, tetapi hati kamu baik di sini. Kamu seperti tidak mahu menyakiti ya pihak-pihak yang terlibat dan kamu tidak mahu menyakitinya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan serba sedikit ke arah ciri-ciri seseorang ini ya. Siapa orang ini yang kamu mulai hindari ataupun kamu mulai menjauh? Seseorang yang membuatkan kamu mulai menjauhkan diri dari dirinya. Kita lihatkan siapa dia ya. Wow, teman-teman, jikalau kamu benar-benar mengambil keputusan ataupun mungkin ya sewaktu kamu mendengarkan readingan ini, kamu telah pun menjauh. Saya menangkap kondisi triple kerinduan membuatkan dia benar-benar merasakan kehilangan kamu banget ya. Seperti tanpa kabar berita dari kamu, tanpa berbicara dengan kamu, tanpa texting itu, no more good morning text guys. Contohnya begitu ya, dia merasakan terlalu sunyi sepi. Seperti terpaksa mengharungi kesepian ini sendiri. Pada awalnya saya tidak merasakan dia tidak enjoy. Dia sangat enjoy akan kesepian, ketenangan. Di mana teman-teman dia belum siap atau tidak menyangka bahawa ketenangan ini akan berterusan untuk sebuah jangka waktu yang lama. Kemunculan energi solitude memberikan saya gambaran, kamu ini mungkin sudah lama mengabaikannya. Kalian mungkin sudah cukup lama tidak berkomunikasi, saling mendiamkan, menjauh, energi yang semakin mendingin, sehingga membuatkan dia ya apabila muncul triple kerinduan ke arah kamu. Nah ini teman-teman, orang ini sebenarnya ya apabila dapat merasakan perubahan sikap kamu, masih lagi mengharapkan sebuah perubahan yang mengarahkan ke arah sebuah harapan. Nah ini energi healing. Teman-teman, energi star dan juga healing ini ya, double zodiac Aquarius. Seseorang yang sedang healing, sedang mencerna perasaannya, sedang melalui fase-fase atau proses ya, kehilangan kamu. Okey teman-teman, saya menangkap gambaran beberapa di antara kalian ya. Ini mungkin juga ya hubungan yang masih baru. Jikalau ini bukan hubungan yang masih baru, setelah dia diabaikan, mulai merasakan kehilangan kamu, nah dia terpaksa melihat kepada alternatif, kepada opsi-opsi lain. Contohnya, bagaimana untuk melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Ingin membuka lembaran baru, ingin bertransformasi, dan masih lagi healing ya, cuba menghilingkan dirinya. Teman-teman, kamu perhatikan significant date ini ya, tarikh-tarikh yang signifikan, bermula daripada angka 0 ke angka 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Teman-teman, ini mungkin ya tarikh-tarikh yang signifikan yang berkaitan ya dengan ulang tahun kalian, tarikh pernikahan, tarikh pertemuan, tarikh perpisahan, nombor HP, nombor rumah, nombor plat kendaraan ya, kamu sesuaikan. Tetapi apabila muncul memorable, ini sesuatu yang bukan sekadar signifikan ya, tetapi mengandungi memori-memori yang tidak bisa dilupakan. Seperti ada sesuatu yang terjadi di angka-angka ini sehingga membuatkan kamu dan dia saling sulit untuk melupakan atau melepaskan. Nah, ini juga mungkin ya menarik ulang tahun kalian berdua. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Kamu berdiri dengan seorang yang sangat berkarisma. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat berorientasi kan ke arah pergerakan, mempunyai gaya hidup yang aktif,
gaya hidup yang sihat, orang yang mungkin sangat suka bersukan, orang yang sangat suka melakukan apapun pergerakan demi mendapatkan sebuah perhatian. Teman-teman, orang ini mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi dan dia juga merupakan orang yang sangat menyukai kebebasan dan orang yang sangat mandiri. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Nah, semakin ke sini, kartu ini sering muncul ya. Kartu ini kan banyak ya guys, tetapi setiap kali saya menggunakan deck ini ya, desperation ini pasti akan muncul lagi dan lagi. Saya menangkap seseorang yang merasakan segala kebutuhannya itu dipenuhi dengan kamu. Kamu yang bisa memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi apabila kamu bertindak, mulai menjauhkan diri, teman-teman, kebutuhan-kebutuhannya itu tidak lagi dipenuhi. Dan saya menangkap semakin kesepian, semakin desperate memikirkan kamu, semakin terdesak memikirkan kamu, dan mulai sakit kepala teman-temannya, depresi, kesedihan, mulai menyesali akan sesuatu yang dia lakukan, yang tidak dia lakukan, apa yang terjadi sebenarnya, sehingga hubungan kalian berakhir seperti ini. Teman-teman, saya menangkap gambaran juga ya. Mungkin beberapa di antara dia ini, teman-temannya, sering dihadapkan dengan senario yang serupa. Sering hujung-hujungnya hubungan yang tidak jadi. Kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman, hubungan kalian memang sangat pasif. Nah, seperti pergerakan siput yang cantik ini ya. Orangnya sangat pasif, orangnya cukup melelahkan, tidak memperjuangkan kamu. Apabila kamu mulai menjauh, baru terdesak untuk memikirkan kesalahan kesilapannya ini di mana ya. Saya menangkap orang yang kurang memperjuangkan kamu di sini. Dari segi tindak tanduknya, pergerakannya teman-teman, sangat perlahan. Boleh dikatakan orang yang mageran ya, sangat malas untuk bergerak, berusaha demi dirinya, mungkin juga menarik beberapa yang sangat malas di sini. Teman-teman, ini mungkin energi yang berbeda daripada energi Fox tadi ya. Nah, ini mungkin menarik energi orang lain ya. Sementara energi Fox, energi yang sangat rajin bekerja. Maka kamu sesuaikan ini menarik energi siapa, kerana apabila melakukan pembacaan umum, ini akan menarik energi orang banyak. Kamu hanya perlu ambil energi yang sesuai dengan kamu. Yang tidak sesuai, just let it go ya, abaikan saja. Okey teman-teman, nah ini teman-teman, kamu lihat ya, saling membelakangi satu sama lainnya. Beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seorang yang sangat suka gaslighting, seorang narsistik, seseorang yang sempat meremehkan kamu, dan sepertinya kalian berdua memiliki keegoan yang luar biasa. Teman-teman, apabila ya alfabet ini ya stacking up on one and another ya, seperti di atas satu sama lainnya ya, kamu perhatikan E, G dan O ini. Apakah sempat menarik alfabet huruf nama kalian berdua? Tetapi yang pasti sedang membelakangi satu sama lain. Saya melihat energi yang sama-sama ego, tidak mahu memperjuangkan satu sama lainnya lagi ya. Apabila kamu tidak lagi mengambil inisiatif, dia juga tidak melakukan apa-apa. Kerana memang sudah diawali teman-teman ya, dengan seseorang yang pasif, kurang dari segi tindakannya. Orang yang tidak memperjuangkan kamu, orang yang tidak berusaha, orang yang seperti slow motion banget ya. Okey teman-teman, yang pasti kalian berdua memiliki persamaan yang sama, iaitu sama-sama ego. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Seperti apa reaksinya di saat kamu mulai menjauh. Nah ini teman-teman ya, sama ada ini sudah terjadi jikalau kamu memang sudah menjauh, atau jikalau kamu mengambil keputusan untuk menjauh. Kita tarik saja energinya. Kita lihatkan ya, apa yang bisa terjadi atau seperti apa reaksinya di saat kamu mulai menjauh atau sudah menjauh. Wow, teman-teman, di sini ada kartu Four of Wands sekali lagi ya. Ini indikasi kuat, guys. Sesuatu yang ada kaitan dengan selebrasi, sebuah majlis, dan juga menarik energi keseriusan pernikahan ya. Saya tidak tahu dari tadi teman-temannya kartu yang mewakili pihaknya. Apakah dia ini orang yang sudah bernikah, atau dia memang tahu ya, dia memandang ke arah energi kamu memang seorang yang sudah bernikah. Maka wajarlah kamu menjauhinya saat ini.
Nah, tetapi jikalau kalian berdua saling single, saya menangkap seseorang yang mulai ingin dekat lagi dan ingin bertemu dengan kamu. Sangat ingin mewujudkan sebuah pertemuan dengan kamu jikalau di saat ini kamu mulai menjauh. Kita lihatkan lagi teman-teman ya, King of Cups. Wow, teman-teman, saya menangkap di saat dia sangat membutuhkan kamu ya, orang yang mulai beremosi, kamu tidak berada di sampingnya. Saya menangkap energi yang sedang galau seperti energi desperation ini ya. Seorang yang sedang terombang-ambing, orang yang sangat emosian. Teman-teman, saya tidak tahu apakah ini menarik energi seumuran ya, atau mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang lebih tua. Tetapi teman-teman, tua ataupun lebih muda ya, pembawaannya sangat dewasa. Orang yang sangat dewasa dari segi emosi, dan dia seperti sedang sangat mengharapkan sebuah pertemuan dalam waktu dekat ini. Apabila bersebelahan dengan Four of Wands, teman-teman, dia tidak lagi celebrate ya. Saya menangkap di saat kamu mulai menjauh, segala sesuatu yang menyemangatkan dirinya, segala sesuatu yang menghiburkan hatinya, segala sesuatu yang menyuntikkan semangat ke dalam hidupnya, itu tidak ada lagi. Nah, tanpa kehadiran kamu, seolah-olah kehilangan segala-galanya. Dan detik ini teman-teman ya, dia sedang memikirkan secara intens, apakah ini keputusan muktamadmu? Kerana kalian mungkin ya sudah cukup lama tidak berkomunikasi, sudah cukup lama tidak bertemu, dan saya menangkap energinya. Nah, ini bukan sekadar triple kerinduan, tetapi seseorang yang sangat intens memikirkan kamu. Tetapi dari segi tindak tanduknya, nah, orang ini memang cuekin kamu banget ya. Orangnya keras, orangnya dingin, seolah-olah orang yang tidak menggunakan perasaannya. Saya menangkap gambaran walaupun dia tidak mengandalkan perasaannya, dia sangat intens memikirkan kamu. Dengan kemunculan double court card di sini teman-teman, saya sempat menarik energi dua orang pria atau dua orang wanita yang terlibat dalam koneksi hubungan ini. Kamu sesuaikan. Okey teman-teman, Queen of Swords. Wow, dia sempat merasakan energi kamu yang semakin tegas dan dia yakin banget ya, kamu telah mencapai sebuah keputusan kerana sebenarnya kamu sudah banyak kali memberikan kesempatan ya untuk dia perbaiki diri, bergerak atau memperjuangkan kamu, memperbaiki kesilapannya, memperbaiki performansnya, tetapi tidak dilakukannya. Maka kamu dengan tegas memutuskannya. Nah, walaupun kamu dengan tegas memutuskannya ya, kerana kamu sangat tersakiti di sini. Saya menangkap energi kamu yang merasakan mungkin kamu ini tidak dihargai, tidak diperhatikan. Maka kamu memutuskan untuk mencari orang yang menghargai kamu. Teman-teman, tetapi di awal hubungan kalian ya, ini sempat menarik energi yang berpasangan. Boleh dikatakan kalian berdua ya, King of Swords bersebelahan dengan Queen of Swords, mempunyai banyak persamaan dari segi logika dan pemikiran. Mempunyai visi misi yang sama. Saya menangkap gambaran ini yang membuatkan kalian berdua tertarik banget untuk bersama. Kerana mungkin ya, contohnya begini teman-teman ya, jikalau kamu single, dia single, kalian berdua mempunyai persamaan yang benar-benar luar biasa. Tetapi jikalau salah satu memiliki pasangan contohnya, saya menangkap seperti apa yang tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu, ataupun apa yang tidak dia dapatkan dari pasangannya, dia dapatkan dari kamu. Nah, seperti itu ya. Ini kamu sesuaikan. Tetapi jikalau kedua-duanya telah berpasangan, sama juga teman-teman ya, apa yang tidak didapatkan di pasangannya, didapatkan dari dirimu. Apa yang kamu tidak dapatkan dari pasangan kamu, didapatkan di dirinya. Tetapi teman-teman, semakin kamu memutuskan untuk tidak berkomunikasi, semakin kamu memutuskan untuk menjauh, dia merasakan teman-teman ya, kamu telah mencapai sebuah keputusan. Ini seperti keputusan muktamad kamu. Dia dapat merasakan perubahan energi kamu kerana dia tahu teman-teman kamu telah banyak disakiti. Ada sesuatu yang dia lakukan, tidak dia lakukan yang sangat mengecewakan kamu di sini. Dan dia sedar kamu sudah berkali-kali mungkin memberikan teguran, berkali-kali memberikan kesempatan, tetapi tidak diambil dengan serius. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Wow, detik ini teman-teman, semakin kamu menjauh, semakin kamu menghindari. Nah ini ya, bukan lagi triple kerinduan ya, sudah 4 kali kerinduannya. Kerinduan yang berlipat kali ganda. Mulai memikirkan segala sesuatu yang pernah kamu lakukan untuk dirinya, satu persatu. Dengan kemunculan Seven of Cups ini teman-teman, wow, boleh dikatakan ya, kamu melakukan segala-galanya untuk dirinya. Kamu memenuhi segala kebutuhannya.
Apa pun yang diinginkan akan kamu belikan. Apa pun yang dia mahukan akan kamu dapatkan. Saya menangkap dia mulai menganalisa. Kamu sebenarnya sudah pergi sejauh ini untuk membahagiakan dirinya. Mungkin di detik ini dia tidak mendapatkan servis energi yang baik seperti ini dari orang sekitarnya. Maka dia mulai menganalisa, menyedari bahawa dia berada di posisi yang sangat tinggi sewaktu dia bersamamu. Tetapi apabila dia dengan orang lain, teman-teman, dia tidak mendapatkan keistimewaan ini. Saya menangkap gambarannya, ini sudah 4 kali teman-teman energi seseorang yang semakin merindukan kamu, ingin kembali berkomunikasi dan ingin bertemu dengan kamu dalam waktu dekat ini. Kerana saya menangkap gambaran kamu memutuskan untuk tidak berkomunikasi dan tidak ada pertemuan. Nah, ini sangat mematahkan semangatnya. Kamu tahu teman-teman, seperti bingung banget desperate banget, terdesak banget untuk bagaimana mencari cara agar kamu memberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Wow, teman-teman, detik ini dia sempat merasakan seolah-olah sebuah tantangan dari dirimu. Dia sempat merasakan as if kamu ini sedang challenge dirinya. Kamu sedang memberikan sebuah tantangan kepada dirinya dan dia seolah-olah menyahut tantangan itu. Seolah-olah kamu benar-benar men-trigger keegoannya si dia, membuatkan dia merasakan dia akan menyahut cabaran, menyahut tantangan itu. Nah, saya mungkin tidak menggunakan perkataan yang tepat tetapi dia seolah-olah benar-benar merasakan dirinya cukup tertantang oleh kamu. Nah, seperti itu dan dia perlu melakukan sesuatu. Saya terlupa perkataan yang tepat, teman-teman tetapi dia memang sedang merasakan you are challenging him, you are challenging her begitu dan dia seperti ingin menyahut ataupun berdepan dengan segala tantangan yang kamu berikan. Jikalau contohnya begini teman-teman, jikalau kamu memberikan kesulitan, batasan untuk berkomunikasi, dia akan cuba menembusinya, seperti melawan arus, mencari cara dan akan mencari celah untuk kembali berkomunikasi dengan kamu walaupun tantangan di hadapannya itu begitu hebat. Kerana ini sudah terlalu rindu, guys. Kamu lihat ketiga-tiga kartu gabungan ketiga-tiga atau keempat-empat kartu ini memang seseorang yang sedang intens banget mencari cara untuk kembali berkomunikasi dengan dirimu. Di sini ada 2 kartu sword yang mengindikasikan dari segi pikiran dia memang ingin melaksanakan sesuatu, ataupun 3 kartu sword melaksanakan sesuatu dari segi komunikasi. Okey teman-teman, Page of Wands menurutnya, teman-teman dengan kemunculan Page of Wands ini, kamu telah menemukan kebahagiaan diri. Kamu telah menemukan sesuatu that excite you. Sesuatu yang membuatkan kamu excited banget. Membuatkan kamu hilang minat akan dirinya kerana telah menemukan a magical moment yang tidak melibatkan dia. Contohnya begini teman-teman, jikalau sebelum ini dia merupakan sesuatu yang membuatkan kamu berkobar-kobar. Tetapi saat ini kamu telah menemukan sesuatu yang lain yang benar-benar menaikkan semangat kamu. Apabila kamu menemukan sesuatu yang baru, maka kamu akan menyingkirkan energi berkobar-kobar yang lama itu. Maka dia merasakan kamu seolah-olah mulai bosan, mulai hilang minat ke arah dirinya kerana detik ini kamu sedang mendapatkan atau mempelajari sesuatu yang baru. Contohnya begini teman-teman, mungkin menemukan hobi yang baru, mungkin memulai sebuah perniagaan yang kamu nanti-nantikan sepanjang hidupmu. Kamu mulai realize menyedari passion kamu, kegairahan kamu sebenarnya untuk mungkin memasak untuk menjahit atau mungkin untuk menjadi seorang tarot reader. Apabila kamu menemukan apa saja teman-teman mungkin bakat ke arah apa saja guys. Mungkin kamu sangat suka menyanyi atau kamu suka menjadi seorang pelakon. Apabila kamu menemukan sesuatu yang kamu suka, nah kamu mulai ketepikan energinya. Maka di sini secara tidak langsung menurutnya kamu tidak lagi mengabari kerana orang ini is no longer interesting for you. Dia ini tidak lagi terlihat terlalu istimewa di matanya kamu. Maka kamu mulai menepis atau menyingkirkan energinya sehingga perubahan sikap kamu sangat menantang buat si dia. Nah, ini yang terjadi Dia merasakan kamu tidak lagi berminat, hilang minat, menemukan minat yang baru. Teman-teman, apa lagi yang terjadi di saat kamu menjauh? Wow, teman-teman. Di sini kemunculan kartu Six of Pentacles.
Saya menangkap gambaran seperti mungkin juga teman-teman ya, beberapa di antara dia ini sempat kamu bantu dari segi keuangan. Mungkin juga dia orang yang perlu dibantu dari segi keuangan. Ataupun jikalau ini bukan energi itu, dia mungkin seorang yang sangat dermawan. Kamu sesuaikan ya, energi yang mana satu, tetapi dengan kemunculan Six of Pentacles, saya menangkap gambaran orang yang mulai merasakan kehilangan keseimbangan yang sering dia dapatkan dari kamu. Ada energi yang balance di antara kalian berdua ya. Apalagi ya, menarik energi berpasangan di sini, King of Swords and Queen of Swords. Nah, ini kan energi yang sangat balance ya, menarik energi pasangan. Tetapi apabila kamu mulai menjauh, nah this is off balance. Merasakan kehilangan support, kehilangan dukungan, seseorang yang tidak lagi berada di sampingnya untuk memberikan support atau membantunya. Teman-teman, kehilangan keseimbangan. Di saat kamu mulai menjauh, dia mungkin perlu mengharapkan orang lain untuk membantunya. Nah, seperti itu ya. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini lebih didominasikan oleh zodiak. Sepertinya tidak ada kartu mayor di sini ya. Teman-teman, sebentar tadi saya sempat menarik zodiak Aquarius. Nah, ini mungkin lebih mendominasi dan ke arah divine masculine. Gemini, Libra, Aquarius, Leo, Aries, Sagittarius yang didampingi oleh Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Gemini, Libra, Scorpio, Gemini sekali lagi, Sagittarius dan juga Taurus. Okey teman-teman, walaupun sudah banyak zodiak yang saya sebutkan, saya tetap akan membuka kartu ini ya untuk melihatkan ke arah zodiak yang berdampingan. Nah, ini mungkin zodiak kamu yang berdampingan dengan zodiaknya dia. Okey teman-teman, di sini menarik zodiak Leo yang sedang berdampingan dengan seorang Scorpio. Scorpio yang mungkin sedang berdampingan dengan seorang Libra. Libra yang mungkin sedang berdampingan dengan seorang Taurus. Taurus Aries, Aries Cancer, begitu ya. Dan juga bottom of the deck, mungkin juga Cancer Gemini, Gemini Cancer, begitu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di saat mulai merasakan energi kamu yang menjauh. Di saat mulai merindukan kamu, bermati-matian ya, ini 4 kali merindukan kamu teman-teman ya. Kita cuba lihatkan apa yang sangat dia harapkan dari dirimu saat ini. Dalam kerinduannya, energi kamu yang mulai mendingin dan menjauh, apa yang sangat diharapkan di hatinya dari kamu saat ini. Wow teman-teman, dia sedang merindukan ya momen fun, momen yang seru yang pernah kalian lakukan bersama. Nah, ini momen-momen kebersamaan yang pernah diluangkan, quality time dengan kamu ya. Mungkin juga memang ada ya momen hot air balloon ya. Mungkin beberapa di antara kalian pernah menaiki ya balloon ini ya. Saya menangkap seperti momen-momen seru, memori-memori indah yang sangat dia rindukan. Mungkin juga ada ritual-ritual yang dilakukan hampir setiap hari bersama yang tidak lagi dilakukan. Teman-teman, ini sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya dia ya. Bukan sekadar berbicara mengenai sesuatu yang fun, tetapi sudah menjadi kebiasaannya dia. Apabila tidak mendapatkan ini dari kamu lagi, wow, ini seperti total change ya. Perubahan yang total yang membuatkan dia sangat merindukan energi kamu. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat takut ya untuk melakukan sesuatu. Mungkin takut untuk mendekati kamu, takut untuk memperjuangkan kamu. Nah, di sini kan ada energi berkomitmen. Kamu sesuaikan mengapa dia takut mendekati kamu. Ataupun mungkin ya kamu yang takut untuk mendekati dirinya. Seseorang yang sangat happy banget apabila meluangkan waktu dengan kamu, tetapi di sini teman-teman ada perasaan yang agak takut juga ya untuk membawa hubungan ini ya ke arah yang lebih jauh. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran pertama ya, walaupun perkataan yang tertera di sini merupakan forgiveness. Seseorang yang ingin meminta maaf dengan kamu berkali-kali jikalau dia melakukan sebuah kesilapan ya yang sangat menyakiti kamu sehingga kamu bertindak drastis untuk mendiamkannya atau bertindak untuk menjauh. Saya menangkap daripada energi forgiveness. Orang yang ingin meminta maaf dengan kamu, ini lebih ke arah sudah terlalu rindu, guys. 4 kerinduan di sini, 4 teman-teman ya, membuatkan dia seolah-olah sangat ingin memeluk kamu.
It doesn't matter ya apa yang tertera di sini ya. Saya akan menarik energinya dan saya menangkap gambaran dia mungkin sempat melamunkan atau kamu yang mungkin sempat muncul ya di dalam mimpinya kerana sudah terlalu rindu kalian berpelukan. Nah, mungkin kamu yang bermimpi ya berpelukan dengan si dia baru-baru ini. Nah, that is possible. Apabila sudah terlalu rindu, nah ini teman-teman, energi itu mulai splash ya, mulai seperti tercetus sebuah energi yang kuat. Sehingga seseorang ini bisa masuk ke dalam mimpi kamu atau kamu masuk ke dalam mimpinya. Mimpi ataupun tidak, di dunia yang nyata, saya menangkap dia ingin memeluk kamu, teman-teman. Mungkin ada ketakutan untuk memperjuangkan kamu ya. Tetapi kalau sudah terlalu rindu, teman-teman, dipelukkan sahaja. Okey teman-teman, wow, ini energi yang seperti energi tengah ya. Boleh dikatakan orang ini sebenarnya masih mengharapkan kamu. Mungkin kamu yang menjauh kerana kamu lelah, merasakan diri kamu tidak dihargai, kamu capek banget teman-teman. Tetapi jauh di dalam hatinya, yang capek itu kamu. Tetapi yang masih mengharapkan kamu di sini itu adalah dia. Nah begitu ya, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat berharap akan ada harapan ke depannya untuk kalian bertemu dan berbicara lagi. Okey teman-teman, kita buka kartu terakhir ini ya. Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini? Mungkin ada kata-kata yang hadir dari dalam hatinya. Nah, ini kan 4 kali rindu, guys. Kita cuba bongkar ya, apa yang cuba disampaikan ke kamu melalui bacaan hari ini. Khususnya, jikalau kamu memang sudah memutuskan untuk menjauh ataupun memang telah menjauh dan apa yang akan terjadi pada dirinya. Wow guys, can you believe it? Begitu sinkron banget ya menarik energi seseorang ini ya. Dia sempat mengacukan pertanyaan ini ke kamu. Why are you pushing me away now? Mengapa kamu menolak diriku sekarang? Seolah-olah hampir kurang percaya yang kamu berhasil untuk mereject energinya. Why are you pushing me away now? Mengapa kamu seperti tidak mahukan dia lagi? Mengapa kamu benar-benar menolak energinya? Mengapa detik ini kamu benar-benar mengambil keputusan untuk merejectnya? Now, sekarang, seolah-olah orang ini hampir kurang percaya ya, yang kamu yang begitu sangat-sangat mencintainya, memiliki kekuatan untuk merejectnya begitu saja. I should have told you the truth. Dia menyesal. Menyesal apabila menyedari yang kamu mulai menjauh mengambil keputusan untuk melepaskan diri. Teman-teman, dia menyesal mengapa tidak bersikap jujur, mengungkapkan sebuah kebenaran yang seharusnya kamu tahu. Nah, ini kamu sesuaikan ya, kamu lebih tahu ya kebohongan yang seperti apa sehingga membuatkan kamu memicu kamu ya untuk pergi dari hubungan ini. Nah, dia menyesal. Seharusnya dia bersikap jujur, mengungkapkan kebenaran itu, tidak berbohong dengan kamu ya. Teman-teman, kamu sudah berkali-kali menegurnya. Jangan berbohong ya, jangan menutupi segala sesuatu. Banyak kesempatan yang kamu berikan tidak diambil dengan serius. Oh ya guys, sebentar tadi ya dengan kemunculan Queen of Swords, ini mungkin juga menarik energi seorang janda atau duda. Baik, seseorang yang sedang kita bincangkan atau ini menarik energi kalian berdua atau kamu yang sedang menonton. I care so much for you. Teman-teman, dia baru sedar ya. Apabila kamu mulai menjauh yang sebenarnya, dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Kerana dalam kesepian, dalam keheningan, dia menemukan kebenaran itu. Kebenaran apa guys? Kebenaran bahawa perasaannya sebenarnya sangat mencintai kamu dan sangat peduli akan dirimu. Mungkin dia tidak sedar ini sebelum ini ya, sehinggalah kamu mulai menjauh. Whenever you're thinking of me, I'm also thinking of you. Teman-teman, dia ingin beritahu kamu ya, detik-detik di mana kamu memikirkan dirinya. Mungkin kamu bertanya ya, Kak, di saat saya merindukan dia, memikirkan dia, apakah dia memikirkan saya? Nah ini teman-teman, dia ingin beritahu kamu energi yang terkoneksi. Setiap kali kamu menghadirkan dia di dalam pikiranmu, dia juga sedang memikirkan kamu. I'm coming to get you now. Wow teman-teman, ini energi tegas dari seseorang ya, yang ingin melakukan sesuatu untuk datang kepada kamu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. We need to meet up. Wow teman-teman, kamu lihat di sini ya. I am coming to get you now. Dia akan datang travelling ke kamu, datang mendapatkan kamu kerana ada keperluan, ada kebutuhan untuk bertemu.
Seseorang ini benar-benar teman-teman ya, di saat kamu mulai menjauh, mulai menghargai setiap pertemuan. Saya menangkap gambaran dia seolah-olah ya, sangat ingin bertemu dengan kamu. Apa kata hari ini teman-teman, saya bantu kalian ya, kita kepoin sedikit. I wanted so much to get close to you, but I was afraid. Nah ini teman-teman ya, mungkin menjelaskan kartu tadi, mengapa dia takut. Sebenarnya, dia sangat-sangat ingin ya, mendekati kamu. Tetapi memang ada sebuah ketakutan. Ketakutan yang sama membuatkan dia mendenial, menutupi perasaan sebenarnya dia. Apakah ini mungkin penjelasannya ke arah mengapa dia menyesal, tidak bersikap jujur dengan kamu dari awal lagi. Okey teman-teman ya, we need to meet up. Yang berarti dalam waktu dekat ini dia sangat ingin bertemu dengan kamu. Ingin bertemu empat mata dengan kamu, berkali-kali cuba mendekati, tetapi ada perasaan yang takut. Teman-teman, entah kenapa ya, hari ini hati saya tergerak ya, untuk memberikan kamu satu lagi kartu bonus. I don't know why ya, saya tidak pernah melakukan ini, but saya mendengarkan bisikan intuisi ya, kita lihatkan. Can't you see that we are soulmate? Oh gosh. Teman-teman, saya tidak pernah melakukan ini ya, selalunya akan membaca kartu yang diambil under the deck, dan mungkin akan kepoin sedikit ya, tapi tidak pernah men-shuffle kembali. Teman-teman, apabila mendengar intuisi saya tadi, saya sempat menarik kartu ini ya, apakah kamu tidak dapat melihatnya? Bahawa kita berdua adalah soulmate. Nah ini teman-temannya, di kehidupan ini memang kita akan memiliki ya lebih daripada seorang soulmate teman-teman. Nah twin flames itu berbeda. Twin flame itu hanya satu, tetapi soulmate ini mungkin lebih dari satu orang. Maka teman-teman, dia ingin memberitahu kamu ya, di saat kamu mulai menjauh, apabila ini menarik energi soulmate. Nah sebentar tadi kan ada kartu King of Swords, Queen of Swords. Maka teman-teman, kalian memang soulmate di sini. Maka can you imagine guys, seperti apa perasaannya di saat kamu mengambil keputusan untuk menjauh, kehilangan bagian daripada jiwanya. Nah ini teman-teman ya, kartu yang saya sedikit kepoin ya. Mungkin saya perlu meletakkan di tengah ini ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang menganggap kamu sebagai soulmate-nya dia. Can we start all over again guys? Under the deck, seseorang yang ingin memulai kembali dari nol lagi, membuka lembaran baru dan mendapatkan kesempatan dari kamu. Teman-teman, jikalau kamu memang udah lelah banget ya, abaikan saja. Tetapi jikalau kamu merasakan hubungan ini pantas untuk diperjuangkan, mungkin kamu boleh pertimbangkan, dan bagi hubungan yang memungkinkan, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk memberi kesempatan ya. Ada sebab-sebabnya ya teman-teman. Tetapi bagi hubungan yang tidak memungkinkan, guys, abaikan sahaja ya. Okey teman-teman, kita cuba lihat siapa seseorang ini. Seseorang yang kamu putuskan untuk menjauh, dan impak ataupun apa yang sedang terjadi ke atas dirinya. Orang ini siapa? Okey teman-teman, seperti biasa ya, saya memang suka ambil sebelah kanan, kiri ini kita abaikan. Baik teman-teman, di sini terlihat ya ada huruf A, P, S, J, B, R, E, O, H, I, L, M, U, D, K, F, G, Q, T, W, C. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan kita hari ini, perlu kita renungkan bahawa jangan pernah menghindari orang yang benar-benar mencintaimu. Kerana saat ini memang sulit untuk mendapatkan cinta sejati. Dan di saat kamu mengabaikan seseorang yang merasa perhatianmu sangat berarti baginya, itu adalah perasaan terburuk yang pernah ada. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Bye, take good care.